menyiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan demikianlah mazmur Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh umat. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke dalam hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhan itu Allah, Dia yang menjadikan kita umat kepunyaannya, umat kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya, pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya itu turun-temurun. Demikianlah Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita mau beribadah di minggu terakhir di bulan September ini karena kebaikan Tuhan, karena penyertaan Tuhan, dan selamat datang untuk hamba-Nya Bapak Hoga Saragi untuk melayani kita di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu. Oleh sebab itu kami ingin beribadah untuk menaikkan ucapan syukur kami, sehingga kebenaran firman itu menjadi kekuatan, menjadi benih yang ditabur oleh Bapak Profesor Hoga Saragi di tempat ini ya Bapak. Terima kasih Bapak yang ikut ibadah online juga ya Tuhan. Kau jamah dimanapun mereka berada, baik teman-teman kami yang sedang dalam perjalanan, Kau tibakan dengan selamat sehingga dapat berkumpul bersama dengan kami untuk memuji menyembah-Mu, bahkan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak, masih di dalam hadirat Tuhan. Naikkan ucapan syukur, katakan Tuhan, kami bersyukur atas penyertaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk rahmat-Mu yang baru setiap pagi untuk kami. Terima kasih. Naikkan pengakuan, naikkan mazmur-Mu kepada Tuhan dan ucapan syukur-Mu pada pagi hari ini. Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Oh, Yesus teramat baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Haleluya. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan kami hanya pada Yesus, Allah yang Maha Kuasa. Terpujilah Engkau atas penyertaan-Mu, Yesus Tuhan. Ini kami, penyertaan-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku terutama, terutama penyertaan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu
semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan-Mu. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Sidang jemaat saya untuk bangkit berdiri, katakan pujian indah Allah. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagi. Terima kasih hadir-Mu di hidupku, terutama penyertaan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama katakan sama-sama, anugerah-Mu, 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 semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan-Mu. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku, karena anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan-Mu. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Dengan lembut katakan, anugerah-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami naikkan syukur pada pagi hari ini karena anugerah Tuhan, karena kebaikan-Mu, karena Tuhan sayang, karena ada kasih Tuhan untuk kita. Ini kami, ini kami, ini kami Bapa. Yes, Lord. Keyboard saja memainkan pujian, keyboardnya mengiringi kita, katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu. Ini kami, anugerah, ini kami. Kau layakan kami dengan anugerah-Mu.
Engkau layakkan kami dengan tubuh Engkau yang sudah mati di atas kayu salib. Terima kasih. Kami mau lebih lagi untuk menyembah Engkau, Yesus. Kami mau menyembah Engkau lebih lagi karena anugerah-Mu. Oh Tuhan, anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu. Amin. Bukan karena kekuatan, Jesus. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku, dan kasih sayang-Mu, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Sembah Tuhan karena anugerah-Nya. Sembah Yesus karena Yesus sayang, karena Yesus sayang. Yesus, kami menyembah-Mu, kami tinggikan-Mu dari tempat ini karena anugerah-Mu. Yesus, jangan kau malu untuk sembah Tuhan. Jangan kau malu untuk sembah Dia dan tinggikan Yesus. Jangan kau lihat diri kanan. Yesus yang kita sembah karena anugerah Tuhan yang sudah tercurah untuk kita sebagai umat-Nya yang percaya. Yesus, sembah Dia, sembah Dia. Oh, penyertaan-Mu Tuhan untuk kami. Ada penyertaan-Mu. Yesus, 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 Yesus. Ini kami Bapa. Yesus yang kami sembah, Yesus yang kami tinggikan. Terima kasih, terima kasih. Ini kami naikkan syukur dengan menyembah Engkau. Haleluya, ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Amin. Terima kasih Tuhan. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu, selalu dan selalu Kau angkat hati. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, angkat kedua tanganmu, katakan ucapan syukurmu dari tempat ini. Ku mau selalu bersyukur kepadamu
Tuhan. Amin. Anugerah-Mu mempesona, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata. Selalu dan selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Sorak kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami naikkan syukur karena anugerah-Mu. Kami menaikkan syukur akan penyertaan-Mu untuk kami semua dari tempat ini ya Bapa. Oleh sebab itu kami mau bersorak-sorai bagi nama-Mu Tuhan. Curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan kedahsyatan-Mu di dalam hidup kami masing-masing. Sama-sama kita katakan amin. Masih berdiri ya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Kita mau naikkan pujian, curahkan berkat kuasa Tuhan di tempat ini. Kita adalah umat-umat yang berbahagia, amin. Katakan berbahagialah. Berbahagialah orang yang takut pada, berbahagialah orang yang setia padanya, orang yang setia padanya. Dia akan menikmati hujan-hujan berkat-Mu hari ini, esok dan selamanya. Berbahagialah, berbahagialah orang yang takut padanya. Berbahagialah orang yang setia padanya. Amin. Dia akan menikmati hujan berkat-berkat-Mu. Katakan ini, klaim hujan ini. Katakan curahkan berkat-Mu, curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan kedahsyatan-Mu di dalam hidup. Curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Kalau kita sebagai umat berbahagia, katakan pujian ini dengan senyum, dengan senyum katakan orang yang takut padanya. Berbahagialah orang yang setia padanya. Amin. Dia akan menikmati hujan berkat-berkat-Mu hari ini, esok dan sama-sama ya katakan curahkan, curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan kedahsyatan-Mu di dalam hidup. Curahkan kasih, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu. Oh, sekali lagi curahkan berkat, curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan kedahsyatan-Mu di dalam hidupku. Curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu. Ini kami Tuhan, curahkan kuasa-Mu, curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan kedahsyatan-Mu di dalam hidup. Curahkan, amin.
Curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Oh, kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Haleluya. Kita yakin kita adalah umat yang berbahagia di tempat ini dengan ucapan-ucapan syukur, amin. Lebih lagi untuk bersorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus yang layak dipuji dari tempat ini. Haleluya. Sama-sama katakan. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat bersama Roh-Mu. Bersama Roh-Mu kita adalah umat yang pemenang, amin. Ku pasti menang, katakan. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Ini sorak kami Bapa, sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara. Kita mau bersama Roh Tuhan, bersama Roh-Mu ku pasti menang. Tinggi nama-Mu dipuji, kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Mari tepuk tangan untuk Tuhan kita sekali lagi. Haleluya. Kita percaya kalau ada Roh Tuhan untuk kita pasti menang, menjadi umat lebih dari pemenang, amin. Katakan. Bersama Roh-Mu, amin. Ku pasti menang bersama Roh-Mu, ku pasti. Sekali lagi, bersama Roh-Mu, bersama Roh-Mu. Katakan, ku pasti menang. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Raja
kita, katakan haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan kita baik, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Siapkan hati kita untuk dilaut oleh firman Tuhan, oleh hambanya Bapak Prof Oga Saragi. Biar firman Tuhan itu menjadi kuasa yang dahsyat untuk kami. Kami sudah naikkan syukur kami kepada Engkau Tuhan. Kami sudah menyembah Engkau, bersorak-sorai bersama-sama. Tiba saatnya kami akan dilaut oleh firman Tuhan. Kami mau datang untuk dibaharui hati kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami tahu akan kelemahan kami akan terhapus oleh kuasa kasih-Mu. Kasih-Mu yang melingkupi kami dengan ucapan syukur kami. Ku datang Tuhan. Baharui hatiku. Ku datang Tuhan, baharui hatiku dengan anugerah. Ku tahu Tuhan kelemahanku. Ku tahu Tuhan kelemahan hidupku akan terhapus oleh kuasa kasih-Mu. Kasih-Mu melingkupi hidupku, bawaku dekat padamu. Kami mau terbang tinggi, ku kan terbang bagaikan raja wali. Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Katakan pujian ini. Kita datang kepada Tuhan untuk dibaharui hati kita melalui firman Tuhan yang hidup. Datang Tuhan, baharui hatiku dengan anugerah di dalam Tuhan. Ku tahu Tuhan kelemahan hidupku akan terhapus oleh kuasa kasih. Karena kasih Tuhan melingkupi hidup kami. Kasih-Mu melingkupi hidupku, bawaku dekat padamu. Kami mau terbang seperti raja wali. Ku kan terbang bagaikan raja wali. Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa. Saya dan jemaat itu bangkit berdiri, katakan pujian ini. Kasih-Mu
melingkupi hidupku. Waktu dekat padamu, ku kan terbang, ku kan terbang bagaikan raja wali. Rohmu mengangkatku. Biar musik memuji Tuhan, kita mau berdoakan firman Tuhan ini. Kami rindu dilautkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang ditabur pada saat pagi hari menjadi kekuatan kami. Di saat kami pulang, kami akan membawa berkat dari Tuhan. Kami membawa lebih lagi ucapan syukur melalui hamba-Mu Tuhan. Kau berkati urapi hamba-Mu yang akan membawa firman Tuhan, karena kasih Tuhan melingkupi kami untuk membawa kami lebih dekat kepada Engkau melalui firman Tuhan yang hidup. Oh, katakan kasih-Mu melingkupi hidupku. Dekat padamu. Thanks Lord. Terima kasih Tuhan. Ku kan terbang bagaikan raja wali. Ini kami Tuhan. Ini kami. Umat yang mau diberkati melalui firman. Mari angkat tangan saudara, kata kasih-Mu, kasih-Mu. Biar hadirat Tuhan nyata untuk kami. Buka hati kami Tuhan untuk menerima firman ini. Biar Roh Kudus itu hinggap di ruangan ini dari bangku terdepan sampai terbelakang. Kami ingin menikmati firman yang hidup itu, Bapa. Kami mau dekat kepada Engkau, Yesus. Ku kan terbang bagaikan raja wali. Roh-Mu, ada Roh Tuhan yang mengangkat kita. Yes, yes Lord. Oh, kasih-Mu, kasih-Mu, kasih-Mu melingkupi hidupku. Amin. Thanks Lord. Ku kan terbang bagaikan raja wali. Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi. Oleh kuasa kasih-Mu, Roh-Mu mengangkatku. Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi. Oleh kuasa kasih-Mu, sekali lagi Roh-Mu mengangkatku. Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi. Oleh kuasa kasih-Mu. Ya Tuhan, saat ini Bapa,
kami mau datang padamu Tuhan. Tuhan, hari ini kami mau belajar Tuhan dari firman-Mu. Biarlah Engkau bukakan pikiran kami, bukakan hati kami Tuhan. Kami mau Tuhan hati kami seperti hati hamba yang mau Tuhan submit Tuhan kepada firman-Mu Bapa. Tuhan, biarlah Engkau yang berbicara Tuhan di tempat ini. Hamba hanya menyampaikan Tuhan apa yang Kau sampaikan di dalam kitab Mazmur Tuhan. Bapa, kami melihat bahwa banyak sekali Tuhan anak-anak-Mu yang diubahkan Bapa melalui firman-Mu. Amin. Dikuatkan Bapa melalui firman-Mu. Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Engkaulah yang memberikan kepada kami Tuhan kekuatan dalam kami menjalani kehidupan ini. Bapa, biarlah di tempat ini Engkau tabur firman-Mu Tuhan. Biarlah juga berbuah. Biarlah juga menjadi terang, menjadi bermanfaat bagi masyarakat Tuhan. Bagi sahabat kami, bagi keluarga kami, bagi bangsa dan negara ini Tuhan. Amin. Biarlah firman-Mu itu terus Bapa tertanam di dalam hati kami dan berbuah banyak Bapa. Dan kami yakin dan percaya Tuhan Engkau beserta kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kita percaya berkata Amin. ya, silakan duduk saudara. Terima kasih buat pelayanannya ini, musik, MC, ya, song leader semua ini. Dan juga tentunya sound system dan semuanya hadir di sini ya. Terima kasih Pak Gembala, Pak Tan sudah mengundang saya lagi. Hari ini sebenarnya ngambil dari Mazmur 107 ya. Ini juga ayat favorit saya saudara. Ya, silakan Pak. Ayo silakan. Ini baru mulai juga Pak. Ya. Mazmur 107 bisa dibuka di Alkitabnya. Mazmur 107 ayat 1 sampai 43. Jadi kita sama-sama membaca, kemudian nanti saya akan coba jelaskan. Mazmur 107 ayat 1 sampai 43. Judulnya nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan. Saya mungkin ganjil, nanti saudara-saudara genap ya. Setelah itu kita sama-sama membahasnya. Mazmur 107 ayat 1 sampai 43. Judulnya nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan. Ayat 1, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan. 3, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang yang mendarat pada Bantara, jalan berkota, tempat perdiaman orang tidak mereka temukan. 5, mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam mereka. Maka berseru-seru Ya, 6, kepada Tuhan dan seakan mereka dilepaskannya mereka, pasangan mereka. 7, dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatan yang terjadi terhadap anak-anak manusia. 9, sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Ada orang-orang yang duduk di dalam gelap dan terkurung dalam sengsara dan besi. 11, karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah dan menista nasihat yang Maha Tinggi. Maka ditundukkannya hati mereka ke dalam kesusahan. Mereka tergelincir dan tidak ada yang menolong. 13, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya lah mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka keluar dari dalam gelap dan gelap, dan diputuskannya belenggu-belenggu mereka.
15, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. 17, ada orang-orang yang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka, yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Maka berserulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya lah mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Dihidupkannya mereka dari liang kubur. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorak. 23. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal, yang melakukan perdagangan di lautan luas. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudera raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. 27. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersukacita sebab semuanya rela, dan dituntutnya mereka dalam kesukaan mereka. 31. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka meninggalkan dia dalam cemoohan tempat itu, dan memuji-muji dia dalam majelis para tua-tua. Ayat 33, dibuatnya sungai-sungai menjadi padang gurun, pancaran-pancaran air menjadi tanah gersang. Dibuatnya padang gurun menjadi kolam air, tanah kering menjadi pancaran-pancaran air. Mereka menabur di ladang-ladang dan membuat kebun-kebun anggur yang mengeluarkan buah-buahan sebagai hasil. 39, tetapi mereka menjadi berkurang dan membungkuk oleh sebab tekanan, celaka dan duka. 41, tetapi orang miskin dibentenginya terhadap penindasan, dan dibuatnya kaum-kaum mereka seperti kawanan domba banyaknya. 43, siapa yang mempunyai hikmat, biarlah ia berpegang pada semua itu dan memperhatikan segala kemurahan Allah. Saudara, ketika kita membaca ayat ini, ya, itu ada beberapa orang, ya, tadi kita sebut ada orang-orang yang, begitu ya, ada orang-orang yang. Nah, di sini saya melihat Daud itu menggambarkan, ya, bahwa ada orang-orang yang tersesat di padang belantara. Jalan ke kota tidak ditemukan, lapar haus, jiwa mereka lesu. Kira-kira saudara ini menggambarkan tentang kita juga, ya. Kita seringkali tersesat, ya. Kita cari jalan keluar nggak kita temukan. Kita lapar, kita haus, ya. Bahkan jiwa kita sudah lemah dan lesu, ya. Mungkin di antara kita ada yang tersesat, ada yang kehilangan arah, ada yang lapar, ada yang haus, ya, jiwa kita juga sudah lemah, lesu, ya. Nah, jadi di Mazmur ini dikatakan bahwa maka berseru-serulah kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Jadi dilepaskan Tuhan mereka, dilepaskan kecemasan mereka, dibawanya mereka ke jalan yang menemukan kota itu. Ya, di jalan yang lurus, ya. Nah, ini janji Tuhan, saudara, bahwa ketika kita tidak tahu jalan, ketika kita tidak tahu kita mau kemana, tapi Tuhan
memberikan menuntun kita, ya, seperti Google Map, seperti Waze, ya, yang akhirnya kita bisa menemukan makanan dan minuman. Ya saudara, saya dulu ingat yang mati listrik 2 minggu ya kalau nggak salah. Ya kan, kemudian itu juga karena hujan ya, banjir di mana-mana. Nah saudara, itu ada testimoni dari orang loh, bahwa dia tinggal di mall Taman Anggrek. Itu kalau nggak salah lantai bisa 40-50. Mati listrik itu naik turun tangga. Siapa yang tahan coba? 50 lantai naik turun hanya untuk makan, hanya untuk minuman. Selama ini mereka asik-asik aja, namanya juga orang kaya, betul nggak? Iya kan? Ada yang nganterin aqua ke atas, ada yang nganterin makanan ke atas. Namanya juga penthouse gitu kan, pasti itu enak. Tiba-tiba mati lampu, tiba-tiba banjir. Itu mereka sama kayak seperti di padang gurun. Ya, 2 minggu mengalami. Pertama masih kuat, 1 hari masih turun lantai 50. Sore ngapain lagi? Ternyata ngambil makanan lagi. Kalau enggak susah kan? Itu juga yang keangkat katanya aqua nggak bisa aqua galon. Wah, ngos-ngosan saya Pak katanya. Ya, padahal itu tinggal di kota besar. Hal itu sama saudara dengan cerita ini. Jangan salah, nanti kita juga mungkin akan terjebak. Betul nggak? Ya, suatu saat saya juga nggak tahu apakah saya, apakah saudara. Tapi ingat ayat ini saudara. Maka berserulah, Tuhan, Tuhan, tolong. Betul nggak? Karena di Mazmur juga, berilah telinga pada mulutku Tuhan. Tuhan mendengar anak-anak Tuhan yang suka berseru dalam kesesakan. Ya saudara ya. Ini saya juga kaget, kok dia bisa punya cerita, ada orang begini, ada orang begini, ada orang begini. Ada 5 saudara nanti di sini. Ya, pertama tersesat katanya di padang gurun. Nanti belum lagi orang yang terombang-ambing hanyut di lautan luas. Ya, kalau itu kan ada ceritanya ya. Dia sebenarnya menjaga mercusuar ya, supaya tetap menyala di daerah ya ke timur sana lah. Perahunya perahu bambu kecil, tapi dia di situ selalu ada Alkitab dia baca saudara. Betul ya, kalau nggak salah kesaksiannya begitu anak ini kan. Nggak tahu kenapa talinya itu lepas, jangkarnya itu, talinya itu ke bawah sampai ke lautan Jepang sana. Iya saudara, sampai dihempaskan, diinikan, ya saudara bisa makan nggak? Ya, saudara pasti, aduh gimana nih Tuhan? Ya, apakah saya bisa pulang nggak ke rumah? Ya, sampai ke titik 0, bahkan sampai ke minus kita tersesat. Ya, nggak tahu jalan pulang. Coba bayangin Tuhan, perlindungan Tuhan saudara. Hanya sebuah bambu, ya, dan atap rumah-rumah gubuk lah saya bilang ya. Karena itu digunakan perahunya untuk hanya menunggu mercusuar kalau memastikan ya, atau pulau itu bisa nggak tetap menjadi menyala misalnya. Ya, nah saudara, di sini saya lihat tadi yang pertama ya, dikatakan tersesat di padang belantara. Yang kedua saudara, ada yang duduk dalam gelap dan kelam. Tuh, ya dibilang apa? Terkurung dalam sengsara, terkurung dalam besi, diikat oleh rantai. Ini berbicara tentang penjara saudara. Mereka memberontak, menolak nasihat Tuhan, lalu terjerat. Ada ya saudara yang begitu ya? Banyak ya. Sekarang kalau misalnya ya, orang di penjara tuh ngapain? Iya kan? Ya, ada yang makan, ada yang tidur, ada yang ya kita tahulah mereka memang terperangkap oleh jeruji besi. Ya, belum lagi dianggap sampah masyarakat. Ya.
Ada yang nanya, ada yang memikir tuh ke temennya, kamu berapa tahun lagi? Saya masih 7 tahun lagi. Kamu berapa tahun lagi? Saya masih 20 tahun lagi. Waduh, lama banget begini terus. Betul nggak? Siapa yang bisa melepaskan saudara? Pastinya Sang Pencipta saudara. Siapa yang bisa memperbaiki saudara? Ya, saya ingat kalau saya seorang teknisi dulu ya Pak ya. Saya kalau memperbaiki speaker, memperbaiki lampu. Saya ini dulu tukang cuci AC saudara. Ya, tukang servis televisi, radio, ya, alat-alat elektronik. Jadi kalau saya punya melihat orang itu, kalau TV rusak dibawa kemana? Ya tukang servis TV. Kalau AC rusak ya dibawa ke tukang servis AC. Nah, sekarang saya ini justru tidak megang alat-alat elektronika lagi. Tapi saya sekarang jadi dosen. Ya, berarti kan yang saya hadapi itu bukan lagi televisi, radio, komputer, tapi manusia. Ya. Bagaimana saya memperbaiki manusia? Ya kan? Berarti kan kalau saya tanya Tuhan, apakah saya waktu memperbaiki manusia saya bawa obeng, bawa solder, bawa penyedot timah, bawa multitester. Betul nggak? Apa begitu? Nah, itu kalau untuk memperbaiki handphone, memperbaiki gitar listrik, memperbaiki keyboard, ya. Tapi ketika memperbaiki manusia, apa itu? Alkitab, firman Tuhan. Ya. Jadi kalau ada orang yang dikurung dalam besi, saudara, saya melihat bukan ini loh. Ada orang saudaranya apa gimana gila di suatu desa, itu dipacung ya, pasung, ya bukan pacung, pasung ya, dipasung saudara. Iya, karena dia kalau dilepas, dia sering menyerang orang. Ya, kenapa? Karena mungkin dia ada sebuah gangguan jiwa atau gangguan mental. Akhirnya sama saudara orang tuanya ini dipasung. Coba ini bisa lepas nggak kalau nggak dilepas sama ininya? Ya kan? Berarti orang tersebut harus berseru-seru. Ngomong, Tuhan, Tuhan, tolong saya. Kondisi saya begini, gimana ini Tuhan? Kebayang nggak maksudnya saudara? Ya, jangan kita hanya, ya bisa juga sih berusaha mengandalkan mungkin, gimana nih caranya supaya bisa lepas. Tapi kan sama dia pasti diikat lagi ya nggak? Tadinya pakai kayu jadi pakai besi sekarang. Tambah susah. Ya kan? Kalau saudara pernah dengar itu, ya ada kesaksian juga. Ketika terjadi gedungnya runtuh, ya dia ada di dalam. Ya, kemudian tahu saudara, dokter mengeluarkan pasir, batu di dalam ininya dia karena napas kan. Itu ada sekitar 100 butir, Pak. Ya, untuk dikeluarkan terus dihitung. Lebih 200-an lah gitu. Karena kan gedungnya rubuh, yang dulu kejadian 911 itu ya. Yang ditabrak pesawat itu gedung rubuh. Ada orang di situ, Pak. Iya, di lantai basement itu atau di ruangan dia itu, dia bersembunyi, Bu, di beton. Waktu dia bersembunyi ternyata masih hidup. Iya. Nah, waktu itu dia masih hidup, si penolongnya cari, ada orang pakai senter, digali lagi. Nggak ada yang tahu ada di situ orang itu. Dia berseru kepada Tuhan. Bayangin ya, orang udah mau selesai ngapain? Nggak usah. Tapi perasaan saya nggak enak, saya mau balik. Coba bayangin saudara, siapa tuh kalau bukan Tuhan yang menggerakkan hati? Padahal udah selesai nih, udah nggak ada lagi. Digali lagi, ternyata ada seorang di situ. Dibawa ke rumah sakit. Dihitunglah itu berapa banyak kerikil-kerikil debu-debu batu itu di TV itu ditayangkan. Dikeluarkan dan dia hidup. Ya saudara ya. Jadi kalau ada seperti itu, berseru-serulah kepada Tuhan. Teriak saudara. Karena mungkin tangan ini udah kejepit. Kaki ini udah begini. Betul nggak? Halo? Apa bisa kamu ngapain?
ting ting, Tuhan, Tuhan, gini. Ya mungkin pasti semua cara akan dilakukan. Apa yang bisa bergerak saya gerakkan supaya Tuhan lihat saya, gitu kan ya. Mungkin yang paling cepat di sini adalah apa? Mulut. Tolong, tolong, tolong. Kamu minta tolong sama siapa? Tuhan Yesus, tolong, tolong Tuhan. Ya saudara ya. Apalagi di sini dikatakan orang-orang yang seperti itu, yang sudah mengalami itu, saudara, hidupnya luar biasa. Aduh, ya, dia di laut itu hampir sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Tapi ada kapal besar yang melihat, ditolong saudara. Aduh, pas ditanya, bersyukur pada Tuhan. Karena tidak ada saudara yang menolong kita. Saudara kita tidak. Kakak-kakak kita, abang kita tidak, saudara. Tidak ada saudara. Hanya saudara sama Tuhan. Ya, kadang kita juga pinjam duit kak, nggak dikasih. Kadang kita nggak makan, jadi omongan. Ya saudara, lebih baik kita ke Tuhan. Ada Tuhan. Ya, saudara mau kemana? Terus Tuhan kasih jawaban lagi di Mazmur ini. Pakai mulut kita. Ya saudara, ini ngomongnya doa saudara. Kok kita seharian terus menerus dengan kesibukan kita, tapi kita nggak pernah ngomong ke Tuhan. Kita nggak pernah berseru-seru pada Tuhan. Yang kita omongin tetangga kita, yang kita omongin teman kerja kita, yang kita gosipin semua. Padahal Tuhan mau ngomong kayak lu gitu. Ya saudara ya, seperti anak sama ayah pulang sekolah ke kamar, aduh maunya datang deh, ibu juga kan maunya ngomong kayak apa kayak ya. Aku tadi kehujanan itu aja udah seneng, ya udah mandilah. Ya, nih saya kasih baju hangat atau handuk, nih saya bikinin teh manis hangat, karena dia ngomong saudara. Ya kalau enggak nih buka pintu masuk kamar, buka pintu masuk kamar, lah saya dianggap apa ini? Betul nggak? Padahal sama temannya seharian di luar. Ya saudara ya. Hormati saudara orang tua kita saudara. Ya, anak juga begitu kan. Ini papa gimana? Mau saya ajak ngomong bisnis melulu. Ya, mama sibuk kemana? Arisan melulu. Ya kan saudara ya. Sama saudara. Ini juga begitu. Ya, kepada siapa kita berseru? Ya, ini ada orang lagi yang ketiga saudara. Tadi satu tersesat di padang belantara. Kedua, yaitu terbelenggu oleh besi. Ya, dia dipenjara saudara. Apalagi sekarang KPK ini ya menangkap banyak pejabat-pejabat, betul nggak? Ya, itu siapa yang bisa melepaskan saudara? Ya, coba kalau saudara berseru-seru kepada Tuhan, ya, mungkin saudara dijebak secara politik, betul nggak? Ya, belum tentu semuanya itu benar saudara. Ya, bisa aja dijebak secara politik, bisa juga belas kasihan Tuhan ya. Seperti siapa itu? Saya bukan bela ya, si Lembong dapat gerasi dari presiden. Hasto dapat gerasi dari presiden. Bayangkan saudara, nggak ada kayaknya itu. Padahal itu anak Tuhan juga loh itu. Yang Katolik dia kan, Hasto itu kan. Nah, ya, koruptor lain dapat nggak saudara? Nggak dapat, di penjara aja. Iya kan, rasain lo katanya. Ya. Tapi kalau saudara memang tobat, saudara memang Tuhan saya menyesal, saudara Tuhan dengar, ya ada mujizat saudara. Ya nggak usah harus menunggu 12 tahun, bulan depan juga udah lepas. Iya saudara. Ya. Nah ini saya coba baca lagi. Ya. Jadi ayat ini saya paling senang nih saudara, karena suatu saat saudara seperti ini, ini ada orang yang sakit oleh karena kesalahan mereka, muak terhadap segala makanan, hampir sampai kepada meninggal, sampai pintu maut. Ya, mereka berseru kepada Tuhan, disampaikannya lah firman-Nya, disembuhkannya lah mereka. Jadi Tuhan itu bisa menyembuhkan saudara. Ya, kalau kamu sakit, ya, jiwamu remuk, ya, Tuhan akan memulihkan hidupmu, mengangkat kepahitanmu, mengangkat rasa sakitmu.
Ya, kalau apa? Apa saudara diminta untuk bayar rumah sakit? Apa saudara diminta untuk mencari dokter terbaik? Tidak, saudara. Semuanya itu ada di kita. Apa? Di mulut. Serulah kepada Tuhan. Berbicaralah kepada Tuhan. Ngomonglah sama Tuhan. Tuhan, sembuhkan aku. Tuhan, aku udah gak bisa makan. Setiap makanan yang kumakan, aku mual. Ya, gak bisa lagi aku Tuhan makan ini. Gimana ini? Ya. Saya bingung, saudara. Masa ke dokter aja sampai 2 jam, 3 jam, dokternya sampai bilang, Bu, saya harus praktek lagi. Iya Pak, dengerin saya dulu. Begini loh Pak kejadian saya. Tapi waktu berdoa, Tuhan tolong ya sembuhkan saya. Amin. Ke dokter aja bisa ngomong 3 jam. Tapi ke Tuhan hanya ngomong, Tuhan sembuhkan saya. Halo, kebayang gak maksudnya? Iya. Berseru-seru itu bukan begini, saudara. Halo, ya, oke ya Pak, oke. Enggak, saudara. Ya, berseru-seru itu kayak Yesus aja lagi lewat. Hai anak Daud, kasihanilah aku. Hai anak Daud, kasihanilah aku. Lu diem lo. Berisik lo, kata murid-muridnya, betul gak? Betul gak? Halo? Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Siapa itu? Lu dari tadi gak diem, kata muridnya, betul gak? Ya, panggil. Sembuh, saudara. Nggak susah, saudara. Cuman kita mau apa enggak gitu. Ya, ini buktinya diselamatkan dari lautan luas. Ini buktinya dilepaskan dari jeruji besi. Ini buktinya sesat tadi di padang gurun nggak ketemu. Cari air aja susah di padang gurun. Banyak film-filmnya ya. Ketemu nggak ketemu. Ya, maka dia Tuhan tolong. Ya, berseru-serulah kepada Tuhan. Nah yang keempat, saudara, tadi yang pertama orang yang tersesat di padang gurun. Yang kedua itu di penjara. Yang ketiga tadi sakit. Nah yang keempat, ada orang yang mengarungi lautan dengan kapal-kapal. Badai menghempas, gelombangnya meninggikan. Itu saudara sampai ke langit itu. Ya, ditiup angin sampai ke dasar bumi itu jadi pakpok sampai kehilangan akal orang itu. Ibaratnya udah cemas, udah meninggal lah, mau meninggal gitu ya, setengah sadar, kehilangan akal. Itu udah paling tinggi, saudara. Ya, kalau kita diperlakukan gitu mungkin kita ya udahlah. Ya, nggak tahu lagi. Kalau ditanya siapa nama ayahnya, siapa nama ibunya, nggak tahu, saudara. Hilang. Jelas ya, saudara ya. Tapi memang ada kayak di sinetron, ditabrak mobil dia tiba-tiba lupa semua. Ada ya gitu ya. Ada juga, saudara. Ya, nggak tahu lagi siapa ayahnya, ibunya, kakaknya, adiknya, di rumahnya di mana, nggak tahu. Sampai kehilangan akal, saudara. Tapi apa dikatakan di sini? Ya, maka berserulah mereka kepada Tuhan. Dibuatnya badai itu diam, sehingga gelombang-gelombang laut itu tenang. Mereka bersuka cita karena semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Sampailah dia di darat, saudara. Ya, berbulan-bulan di laut, bertahun-tahun nggak ada di laut ya. Tapi pemeliharaan Tuhan tetap ya. Entah ada ikan yang nyangkut atau entah dia mancing dan sebagainya. Ya, tapi sakit, saudara, di situ. Ya, betul nggak? Pertama adalah sinar mataharinya, makanya kulitnya itu kan semuanya terbakar, saudara. Ya, saudara aja kalau main di pantai burn ya kan itu ya. Dia nggak pakai sunblock. Ya, nggak ada yang pakai itu, saudara. Namanya udah terdampar, udah tiba-tiba. Apa kita tahu nanti saya mau di laut nih, saya siapin sunblock? Nggak bisa, saudara. Ya, nggak ada semua itu. Ya. Nah, yang ada hanya Tuhan. Ya, kita bisa minta tolong kepada Tuhan. Ya. Maka hidup kita ini pun seperti kita di lautan. Kadang-kadang badai, tapi ada ya firman Tuhan waktu itu Tuhan hadir. Diam, tenanglah. Ya, maka murid-muridnya lihat
kaget ya, disangkanya hantu, ternyata Tuhan Yesus berjalan di atas air. Ya, dan Tuhan juga bisa mengatakan diam, tenanglah, maka danau itu pun tenang dan bisa menenangkan badai itu di dalam hati kita. Nah, terakhir yang kelima saudara, ya tadi udah dibaca, jadi saya hanya menjelaskan. Yang kelima itu, Tuhan bisa mengubah keadaan hidup saudara. Yang tadi dia banyak air, jadi nggak ada air. Yang tadi gersang bisa meluap ya, tanah kering menjadi pancaran air. Orang lapar menjadi kenyang, ya, merendahkan yang sombong, meninggikan yang lemah. Jadi ayat yang terakhir ini, ayat 33 dan 42 itu menceritakan bahwa kalau tadi ada orang yang tersesat di padang gurun, ada orang yang dipenjara di belenggu jeruji besi, ada orang yang sakit penyakit disembuhkan Tuhan, ada orang yang di laut ya, dia terdampar terbawa gelombang ya, dan itu diselamatkan. Nah yang 5 ini saudara, ayat 33 ini memang agak banyak, tetapi Tuhan mau mengungkapkan bahwa apa yang tinggi bisa direndahkan, apa yang rendah bisa ditinggikan, apa yang ada bisa ditiadakan, apa yang enggak pun ada bisa diadakan. Kebayang ya saudara ya? Ya, jadi maksudnya di sini Tuhan berkuasa ya, bahwa kita manusia hanya seorang hamba ya. Jadi Tuhan bisa mengubah tanah kering menjadi pancaran air. Orang lapar bisa kenyang. Bahkan orang yang direndahkan, orang miskin, Tuhan jaga supaya jangan tadi ya, ada di situ ya. Ya. Kemudian orang yang sombong ya, dan juga yang lemah bisa ditinggikan Tuhan. Nah, ini adalah kuasa Tuhan saudara yang nyata dalam hidup kita. Jangan pernah putus asa. Ya, kita hari ini coba yang merasa hidupnya kosong, tidak ada harapan, ya, supaya biarlah Tuhan yang memutarbalikkan keadaan. Ya saudara ya, masih ada harapan saudara. Dan ditutup di ayat ini dengan siapa yang mempunyai hikmat, biarlah ia berpegang pada semuanya ini. Ya kan? Dan memperhatikan segala kemurahan Tuhan. Ya saudara ya. Jadi ada lagunya itu ya, yang kemurahan Tuhan ya. Kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Gitu ya. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Saudara, kita lihat bahwa orang yang berseru aja Tuhan murah hati loh. Ya. Kenapa kita harus murah hati? Sebab Bapa juga murah hati. Ya. Jadi kita bersyukur ya kepada Tuhan karena kita mengenal kasih setia Tuhan. Ya. Jadi bukan hanya tadi satu lagi hikmat ya, berpegang pada hikmat, tetapi juga hidup dalam ucapan syukur, mengenal kasih setia Tuhan. Jadi saudara yang hari ini ya, kalau merasa maksudnya sudah mendapatkan firman Tuhan ini ya, mungkin saya juga, saudara juga ya, suatu saat nanti tersesat, Tuhan mau menuntun saudara. Suatu saat saudara terbelenggu ya, Tuhan mau melepaskan saudara. Suatu saat saudara sakit atau terluka, Tuhan mau menyembuhkan saudara. Suatu saat tuh dalam hidup kita ada badai ya, ada angin topan ya, ada seperti gelombang laut yang mengobang-ambingkan, Tuhan mau menenangkan saudara ya. Nah, kita datang saudara kepada Tuhan, kita katakan, Tuhan, ini aku Bapa. Ya, kita datang dengan hati yang hancur
Ya, supaya belenggu dosa Tuhan hancurkan semua belenggu dosa, sembuhkan luka batin, angkat beban berat, ya, berikan damai sejahtera yang baru. Ya, sehingga kita menjadi ciptaan yang baru, kita menjadi ya bisa berjalan di dalam damai ya bersama Tuhan Yesus. Ya, jadi saudara, sebenarnya ayat ini bercerita Tuhan menolong ya yang tersesat. Tuhan melepaskan yang terbelenggu. Tuhan menyembuhkan yang sakit. Tuhan meneduhkan badai hidup. Tuhan berdaulat atas keadaan hidup kita. Dia bisa mengubah hidup kita, saudara. Ya, saudara ya. Saudara, inilah manusia. Pernah nggak saudara dapat lotre? Ini mohon maaf ya, Pak Gembala. Lotre itu maksudnya kalau di luar negeri itu, saudara beli tiketnya. Ya, nanti orang pada beli. Tapi nanti diumumkan kalau nomor saudara keluar, saudara yang akan mendapatkan uang tersebut, betul nggak? Uangnya itu sampai triliunan, saudara. Ya, mungkin kalau saudara bilang, miliaran kali Pak. Ya, mungkin 100 miliar lebih, 1000 miliar. Ya, itu dolar. Ya, kalau dirupiahkan bisa triliunan, saudara. Dapat lotre, saudara. Kira-kira hidup Anda saat itu berubah nggak? Tadi rumahnya gubuk, ya, di luar negeri ini, ya, jalan kaki, pakaiannya juga compang-camping, ya, tapi dia ada uang. Ketika dia mengemis begitu, orang kasih, akhirnya dia beli lotre. Ya, begitu dilihat pengumuman, lotrenya nomor dia. Berarti yang dari nggak punya menjadi punya, yang miskin menjadi kaya, saudara. Makanya kita nggak boleh melihat orang itu, oh miskin loh, lo dari dulu sampai begitu loh, ya itu udah 7 turunan loh, ya enggak, saudara. Ya, kalau saudara berseru kepada Tuhan, Tuhan bisa membalikan keadaan saudara. Iya, lewat cara apapun. Ya, bahkan orang-orang yang menghina saudara akan diam. Betul. Kok dekat banget dia sama Tuhan ya katanya. Padahal Anda ngomong. Ya saudara ya. Betul gak saudara? Ya, pada diam itu semua. Ya, tapi ini saudara, kenapa saya cerita lotre ini? Menurut survei, ya, orang dapat lotre itu rata-rata ujung hidupnya saudara apa? Habis. Iya. Lebih baik orang yang kaya dikasih hadiah begitu, dia bisa maintain saudara. Bikin usaha, bikin apa. Kalau lotre ini enggak saudara. Ya, begitu dapat uang banyak. Makanya saya nggak yakin apakah kita dikasih Tuhan banyak uang, kita akan tetap memuliakan dia. Ya saudara ya. Kembali lagi sebenarnya bukan masalah uangnya saudara. Karena lotre tadi membuktikan juga. Saudara keadaan yang begitu, dikasih uang banyak. Ya, ternyata buat apa? Ini itu nggak ada gunanya. Ya, nginap di hotel mewah, makan di ini, ya terus apa? Setahun nggak terasa habis, jadi miskin lagi, ngemis lagi saudara. Saya bilang, buset kalau saya ada uang segitu, saya beli tanah, saya beli kontrakan, ya nggak? Saya usahain ini kan? Ya, ini enggak. Ya mungkin nggak tahu ya, saya juga bingung ya. Kenapa orang miskin dapat lotre itu rata-rata semua jadi miskin lagi? Ya, berarti jadi pertanyaan kan, uangnya diapain gitu ya? Karena mungkin gini, nanti suatu saat saya kalau udah dapat lotre, orang kaya beli pesawat. Betul nggak saudara? Parkir pesawat aja berapa? Betul kan? Belum bayar pilot. Ya, mahal saudara, parkir pesawat bukan kayak parkir mobil di Indomaret, bukan saudara. Iya kan? Ya, bayar pilotnya berapa? Ternyata nggak sanggup, akhirnya pesawatnya dijual. Ya, nginep di hotel satu hari ambil yang paling tinggi saudara. Ya, hotel itu bisa mungkin 20 juta per malam. Ya kan, karena dia ambil yang paling, sekali-sekali saya nikmatin hidup enak katanya. Ya, nggak terasa 20 juta kali berapa bulan saya di sini. Ya Pak, udah habis Pak. Aduh. Ya. Jadi menurut saya, ya dari ayat ini, saudara, Tuhan bisa membalikkan keadaan saudara.
Ya. Tapi masalahnya saudara mau datang nggak pada Tuhan? Kalau banyak dunia ini menawarkan saudara bisa datang ke sini, datang ke sana, tanya sini, tanya sana, ya supaya bisa orang melihat saudara. Ya, padahal itu semua bohong. Hanya Tuhan yang tahu, saudara. Orang lain tidak tahu apa-apa. Ya, saudara. Ada juga ini bintangku, ini bintangmu gitu ya. Iya kan? Mana tangannya? Saya lihat dulu suratannya, garisnya. Enggak, saudara, enggak. Ya, Tuhan saja yang tahu. Ya. Tuhan yang menolong yang tersesat. Tuhan yang melepaskan yang terbelenggu. Tuhan yang menyembuhkan yang sakit. Tuhan menenduhkan badai hidup. Tuhan berdaulat mengubah keadaan. Ya. Saudara, ada sebuah testimoni juga itu. Ya. Kalau dibilang dia orang kaya terkaya, saudara. Ya. Akhirnya apa dia bilang? Saya mau kayak di film-film itu katanya. Ya. Pakai kayak apa? Tangan besi Iron Man. Ya. Pakai ininya juga ya, kalau di kita mungkin pemacu jantung ya. Pakai lagi nih. Tahu nggak apa kayak dia bilang? Uang saya banyak, Pak. Tapi saya sakit selalu katanya. Kenapa? Ini alat-alat ini, Pak, katanya. Jalan juga jadi susah katanya. Ya. Memang kamu pikir film Iron Man itu bok canggih ya. Otot baja ya dengan apa? Enggak, Pak, sakit. Karena semua ditusukkan dengan besi. Halo. Itu yang bilang Gatot Kaca katanya, urat kawat, baja. Iya. Iya, Pak ya. Saya bilang, Pak, orang aja kalau cuci darah, Pak, itu sakit, Pak. Tusuk sini, tusuk sana, ya enggak? Darahnya itu dipompa pakai alat. Dia beli dari mana itu ya, katanya berapa triliun. Ya, dia pasang di tubuhnya. Dia bilang, aduh, jalan aja susah bawa-bawa ini katanya. Padahal sudah ada ini apa namanya? Ginjal diciptakan Tuhan. Kok pusing-pusing Bapak? Saya mau jadi kayak Iron Man katanya. Kebayang nggak, saudara? Ya, dia banyak beli robot plastik lah, apa plastik ya, semua. Ya, digantilah tangannya dengan tangan. Dia bilang bahwa ini terbaik di dunia ya, teknologi canggih. Ternyata saudara begitu dipakai dia, kena tinta, susah banget ini ngapusnya. Jadi biru semua. Tangan kita, saudara, kalau kena tinta gampang kan? Ya, dia bawa lagi ke sana, kena berapa cas? 100 juta. Buset, untuk menghilangkan tinta doang. Ya, saudara. Banyak duit juga percuma. Itulah kalau suka-suka hobi-hobi begitu. Ya, ganti semuanya dengan apa namanya? Alat-alat canggih teknologi. Ya. Bahkan dia bilang soplen saya ini, Pak, udah kayak Google Lens. Ya, bisa kayak ngelihat handphone tanpa ada handphonenya. Iya. Ya, saya bilang berapaan tuh, Pak? Wah, triliunan ini, Pak. Max Zuckerberg aja belum pernah pakai, bilang. Ya, paling dia pakainya Facebook itu yang Google Glass kan. Ini yang ditanam di mata. Ya, jadi sebenarnya orang kaya itu sedih-sedih semua ceritanya, saudara. Ya, betul nggak? Halo? Iya, mendingan seperti kita, apa adanya sekarang. Ya, kalau ada apa-apa nggak usah pakai duit. Tuhan tolong, ditolong, saudara. Ya, kita nggak tahu salah gimana. Prit katanya. Aduh, orang kan ngandalin. Gua nih, anak DPR, gua nih, saudara nggak? Tuhan, saya salah, tolong saya Tuhan. Polisi nanya, gimana? Ya, Pak, tadi saya udah lewat lah. Polisi juga nggak mau nilang. Ya, saudara, apa sih yang sudah ngandalin? Ya, seperti saya juga. Ya, mengandalkan banyak-banyak nama profesor, doktor. Ya, ikut Lemhanas, plat apa segala macam. Ya, ternyata kemarin plat-plat yang begitu dibakar mobilnya. Saya jadi takut, saya ganti, Pak. Iya kan dibakar itu di Brimob. Ya, jadi nggak ada, Pak, yang bisa kita andalin di dunia ini, Pak. Ya, hanya kita bisa mengandalkan yang dekat sama kita. Apa itu? Tepuk tangan, puji Tuhan. Yang ada di kita aja. Bersuara, Tuhan. Tadi Pak Gembala juga saya lihat semangat ya. Nah, Tuhan menerima itu.
Ya, sebagai ucapan syukur, sebagai doa berkat. Saudara-saudara juga tadi saya lihat, ya, bertepuk tangan, bergembira. Karena hanya itu, saudara. Ini terakhir dari saya. Saya waktu itu ada teman ya, pendeta bercerita dia pelayanan ke penjara. Penjara ini penjara terketat di luar negeri, saudara. Iya, orang-orang jahat pada di situ semua. Bahkan transaksi narkoba atau apa di penjara itu susah sekali. Uang juga nggak ada, handphone juga semua nggak boleh. Nah, terakhir mereka pendeta ini diundang di sana, persembahan lah ini, saudara. Ya, persembahan pada Tuhan, kan nangis dia, saudara. Karena nggak ada mau mempersembahkan apa. Di penjara nggak ada uang, di penjara nggak punya apa-apa. Hanya di penjara mereka, Tuhan ini aku bersyukur Tuhan. Tuhan inilah persembahanku, tubuhku Tuhan. Ya saudara, nggak ada saudara. Kalau kamu mau ngasih apa baju, kamu mau ngasih apa nggak bisa saudara. Ya, Tuhan inilah aku, Tuhan mengucap syukur, inilah persembahanku Tuhan. Tapi di situ dahsyat saudara, terjadi breakthrough, terjadi pemulihan, terjadi lawatan Tuhan saudara. Ya, jadi kita itu sebenarnya nggak punya apa-apa saudara. Tapi kalau kita mau, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Bahkan kadang kita pun nanti ini kalau terdampar di lautan luas, saudara punya apa? Kalau saudara pun nanti ini tersesat di padang gurun, ya seperti tadi dia orang kaya tinggal di apartemen lantai berapa? 40 ya, Taman Anggrek, iya 50. Ya terjadi mati listrik saudara, gempor, turun naik 40 lantai. Siapa yang tahan ayo? Ada? Yang tahan turun naik 40 lantai bawa aqua galon? Nggak ada saudara. Tapi waktu itu mereka berdoa saudara. Tahu nggak apa yang ditolong? Ternyata ada orang yang punya drone bisa bawa saudara makanan kepada mereka. Iya, nasi bungkus Padang. Hebat ya pertolongan Tuhan. Bener loh. Kalau helikopter cuma buat nasi bungkus, bensinnya aja udah berapa? Ini pakai drone Bapak, Ibu. Ada yang ngirim. Ah itulah kalau dulu kan Nabi Elia dikirim Tuhan pakai burung. Ini pakai drone ke atas. Jadi yang itu nggak kelaparan lagi karena udah tahu bahwa itu dikirim lewat drone di atas. Kebayang ya saudara. Jadi bukan hanya di padang gurun, di mall Taman Anggrek aja orang ada yang terjebak. Yang saya tadi cerita betul nggak? Ya mati listrik lah itu. Ada mereka di lantai 50. Kira-kira susah nggak? Susah saudara. Apalagi saat itu pintunya pakai pintu elektrik Samsung, iya bu. Jadi katanya kekunci, nggak bisa kemana-mana, hanya bisa buka jendela. Tolong, ada nggak di bawah? Di jalan lewat Taman Anggrek itu. Ada yang dengar? Dibuka kulkas hanya persediaan makanan 3 hari pak. Habis semua nggak ada. Tolong kami nggak makan, tolong. Akhirnya baca Alkitab, berserulah kepada Tuhan. Ya, doa Tuhan kami udah nggak makan, nggak ada yang tahu kami sudah terjebak di sini. Nggak tahu kenapa ada drone Pak Mah datang bawa makanan. Ya saudara, Tuhan tolong saya. Nggak tahu kenapa ada yang gali itu Pak. Tadi yang udah rubuh itu, ya ditemukanlah berapa tuh 200 batu-batu kerikil sudah semua masuk. Karena kan dia bernapas kan, menghirup kan. Dulu mungkin tolong, gak ada yang dengar. Ya kan? Setelah mungkin 3 hari, 4 hari, tolong. Tambah kedengeran gak saudara? 5 hari, tolong. Gak ada saudara. Tapi dia bilang, Tuhan, Yesus tolong. Gak tahu kenapa digerakin ini orang. Jangan pulang dulu, di sini aja dulu ya. Ini kan belum nih, gali dikit aja. Ayo. Benar ketemu. Jelas gak saudara? Ya. Jadi Mazmur itu saudara, dari pertama sampai terakhir saya kagum.
Ya, Daud itu anak Tuhan yang dekat sama Tuhan dan berkenan di hati Tuhan bisa menuliskan itu. Ya saudara ya. Saya juga kalau di kemarin sama Pak Pendeta antusias banget saya menyampaikan ini. Ya, karena mungkin ya hari ini kita belum kena itu. Ya, kalau yang saya pernah alamin sakit penyakit itu. Ya, saya pernah nggak bisa tidur Pak, karena ada masalah. Ya, saya ke dokter, tidur ya berapa puluh juta itu habis. Karena obat pun kalau habis saya tebus, nggak bisa di apotik, harus ada resep dokter Pak. Ya ke dokter lagi, dokternya spesialis lagi. Mahal Pak, nggak bisa tidur itu obatnya. Iya, minum. Rupanya saya tambah cemas, tambah gelisah. Iya, ya malah tambah gak benar saya. Ya akhirnya saya bilang nih kan ke dukun kita nggak mungkin Pak. Iya, saya carilah di internet hamba Tuhan Pak. Ya, saya kontak dia, ketemuan lah kita. Bapak baru nggak bisa tidur. Berapa tadi? Ya sekarang udah hitung-hitung 6 bulan mau setahun lah Pak. Saya bilang, baru setahun Bapak. Saya Pak 20 tahun. Hah? Gak tidur-tidur. Saya bilang kenapa Bapak dulu? Jadi dia itu gini Pak. Jadi kan dia itu nanti ketik dah di internet ada dia kesaksian juga. Tapi sekarang jadi pendeta besar dia. Dia juga nolong saya. Jadi waktu saya ketemu Bapak ini, memang Bapak 20 tahun kenapa nggak bisa tidur? Saya gila Pak. Jadi rupanya saya baru tahu orang gila nggak bisa tidur. Gila, dia sampai buka baju di jalanan. Kenapa dia gila? Ya, saya nggak mau maksudnya membohong-bohong ini karena dia juga kesaksiannya begitu sama saya. Dari dulu orang tuanya bilang dia harus sekolah Pak, sarjana loh. Tapi kondisi ekonomi keluarga nggak memungkinkan, nggak ada uang. Sekolah sampai akhirnya dia gila Pak karena nggak bisa kuliah. Nah sampai gilanya itu gini, sampai pernah dia naik jembatan, ya itu sampai udah ada bisikan di telinga. Itu tuh ijazah tuh, itu tuh ambil, lompat, nah gitu. Nah kalau dia lompat Pak, mati dia. Iya, tapi nggak tahu kenapa dia nanti ada ijazah lain di mana gitu, sampai gitu gilanya. Sampai buka baju di jalan-jalan. Nah akhirnya nggak tahu kenapa dia masuk rumah sakit jiwa. Obat segini Pak, klop 20 tahun dalam itu yang tadi jalanan di mana gitu. Gak tidur adalah hamba Tuhan Pak. Dia juga Tuhan tolong saya. Dia berseru sama Tuhan. Tahu nggak sembuhnya gimana? Udah 20 tahun Pak. Udah buka-buka baju di jalan. Udah masuk rumah sakit jiwa bolak-balik, ditangkap bolak-balik. Sembuhnya adalah karena setiap dia mau tidur, sebelum tidur mendengarkan lagu rohani. Iya Bu, amin. Saya dapat situ. Ya, saya setel lagu rohani. Iya, awalnya saya setel itu kan Pak, saya nggak bisa tidur karena lagunya lagu-lagu yang puji Tuhan. Saya datang lagi ke dia, bukan Pak, jangan lagu-lagu yang praise, jangan. Kalau lagu puji Tuhan kan Bapak memuji Tuhan, ini lagu-lagu slow, penyembahan, haleluya, ya kan lagu-lagu slow Pak. Saya setel lah, tidur saya. Besok saya setel lagi, tidur saya. Jadi obat tidur yang satu plastik itu Pak banyak saya buang. Itu kan narkoba juga tuh, ada apa adiktif ya, bahaya itu. Karena dia memutuskan sel-sel otak. Terlalu banyak itu bahaya Pak. Dan juga setiap makan itu jadi cemas. Jadi nggak bisa tidur. Ya, akhirnya sampai sekarang Pak, saya kalau mau tidur setelah rohani saya tidur. Sekarang saya bisa tidur tanpa obat. Ya Pak ya. Jadi kadang kan kita juga, Tuhan kenapa saya begini? Kok sampai saya begini Tuhan? Untung saya nggak gila, betul nggak? Ya kan, coba sampai Bapak ini 20 tahun. Ya. Tapi sekarang dia sembuh. Dia sekarang bagi orang-orang yang gangguan jiwa, stres, yang jadi gila, sekarang dia nanganin. Obatnya cuma satu, yaitu mendengarkan lagu rohani. Yang sejuk-sejuk, yang tenang ya, jangan yang maksudnya kan dia masih, kecuali kalau nanti udah sembuh, barulah puji Tuhan, nggak apa-apa. Iya, itu. Nah
Nah saya lihat banyak orang-orang kaya ya yang nggak tidur, terutama artis-artis, ya betul nggak? Kalau saya tahu ada gitu, saya cerita aja, dengerin aja musik rohani, tapi rohani Kristen, ya. Karena kesaksiannya justru kita tenang, dengar, ya kan? Apa tuh lagunya misalnya? Ya banyak lah ya lagunya ya. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai. Udah tidur saya. Iya kan? Udah tidur. Padahal dulu mau tidur nggak bisa, mau tidur nggak bisa. Saya tenggek lagi itu obat sampai 3 Pak, kan nggak boleh itu. Harusnya 1 kan? Saya pikir nggak tidur. 3 benar tidur Pak. Waktu tidur nggak bangunnya 1 jam kemudian Pak. Iya, parah. Habis itu saya tenggek lagi lah, biar saya tidur. Terus saya pikir-pikir 1 jam bangun, 1 jam bangun. Percuma juga ya, obat udah masuk banyak kan, takutnya kan ginjal. Ya, akhirnya saya, waduh gimana nih? Nah, saya cari Tuhan di situ. Jadi memang betul, tunggu kita dulu sakit baru cari Tuhan. Iya, tunggu kita dulu menderita baru kita cari Tuhan. Tunggu dulu kita terjepit baru kita cari Tuhan. Tunggu dulu kita stres baru kita cari Tuhan. Selama ini kalau kita senang-senang, kenapa Tuhan tidak dicari? Ya kan, betul ya, saudara-saudara. Saya sendiri lah maksudnya ngomong begitu karena saya nggak mau munafik juga. Ya, ketika saya sakit justru di situ saya cari dokter, cari obat. Ya, tapi yang lebih tepat kita cari Tuhan. Demikian saudara, saya rasa hari ini kita mau datang pada Tuhan. Silakan teman-teman song leader, pemusik, untuk kita angkat sebuah pujian, ya. Jadi tadi ada orang yang tersesat dan lapar di padang belantara. Ada orang yang terbelenggu di dalam gelap dan kelam di jeruji besi. Ada orang yang sakit oleh karena kesalahan dan dosa. Ada orang yang terombang-ambing di lautan luas. Ya. Kemudian yang terakhir, Tuhan bisa mengubah hidup saudara. Kita angkat pujian saudara. Kita akan bersyukur pada Tuhan. Kita akan berseru, Tuhan, Tuhan, ini aku. Ya. Bersyukurlah. Yang lagu ini. Ya, sebab ia. Datanglah ke baitnya. Ya. Lebih pelan aja ya. Mari saudara, kita datang pada Tuhan. Silakan bangkit berdiri. Kepada Tuhan, sebab ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Ya Tuhan, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan. ya datang pada Tuhan saudara. Sebab ia baik, Kita berdoa saudara. Tuhan, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya. Bersyukurlah aku mau bersyukur Tuhan. pada Tuhan. Aku tersesat Tuhan. Aku sakit Sebab Tuhan. ia Aku terbelenggu Tuhan. bahwasanya Aku hampir tenggelam Tuhan. selamanya. Kasih setianya. Bersyukurlah Oh, kepada Tuhan. ya Tuhan. Sebab ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya. Ayo saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Bersyukurlah Ya. kepada Tuhan. Sebab ia baik, bahwasanya untuk selamanya.
kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Oke. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Ya, musik aja. Saudara, mungkin hari ini engkau datang dengan hati yang hancur. Firman Tuhan berkata, maka serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Saudara, silahkan saudara datang pada Tuhan. Biarlah Tuhan terima Tuhan. Engkau jamah hati mereka Tuhan. Putuskan rantai dosa, sembuhkan luka batin, berikan damai sejahtera, hidup yang baru. Kami percaya Tuhan terjadi mukjizat, terjadi pemulihan di dalam nama Yesus. Datanglah ke bait-Nya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Ya, musik aja. Ada yang tersesat, Tuhan akan memberikan arah. Amin. Ada orang yang terbelenggu, Tuhan akan membebaskan. Amin. Ada yang sakit, Tuhan akan menyembuhkan. Ada yang terombang-ambing di lautan luas, Tuhan akan menenangkan badai. Semuanya berseru, dilepaskannya. Bersyukurlah pada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Ya, kami berdoa Tuhan. Selamanya Ya, kasih setianya. ya Tuhan, kami berdoa saat ini Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan, dengan adanya firman-Mu ini Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami hanya bisa bercerita padamu. Kami hanya bisa ngomong padamu. Kami hanya bisa berseru-seru, Tuhan Yesus, anak Daud, kasihanilah kami. Yesus, anak Daud, kasihanilah kami. Sehingga Engkau mendengarkan kami Tuhan. Engkau akan melepaskan, Engkau akan memberikan Tuhan kesembuhan pada kami. Tuhan, hari ini kami
kami bersyukur. Hanya bisa bersyukur kepadamu Bapa. Sebab Engkau baik. Sebab Engkau baik bahwasanya untuk selama-lamanya. Kasih setianya. Terima kasih Tuhan. Oh, jamah Tuhan anak-anakmu di tempat ini. Jamah Tuhan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Ya, ya, ya. Kepada Tuhan, Oh, ya. sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Ya Tuhan. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Oh ya Tuhan. Bersyukurlah. Ya, saudara, kita nyanyikan lagi. Haleluya, ku memujimu Tuhan. Kita ungkapkan rasa syukur kita. Nah. Ya, waktunya kita bersyukur. Haleluya, ku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Tiada bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Oh na 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 na. Ya, silakan duduk. Makasih buat hambanya Pak Hoga, dan Yesus berkatin atas firman-Nya. Iya, masih ada yang mau didoakan? Boleh, kalau mau didoakan silakan maju ke depan. Ya, di sini ada hamba Tuhan, ada Pak Amir Aritonang, ada Pak Hoga. Ya, saya undang siapa? Pak Hengki, Awan. Yuk, biar didoakan oleh hamba Tuhan. Yuk. Supaya lebih sehat ya, apapun yang menjadi pergumulannya. Ya, Tuhan. Monggo, Pak Amir. Karena kasih setiamu, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah, karena hidupku bersyukur. Jamah kami Tuhan, kami adalah orang-orang yang diterus Bapa. Pakai mulut kami untuk bersyukur kepada Engkau. Pakai lidah bibir kami untuk katakan kami mau bersyukur Tuhan saat ini.
kepada Tuhan. Bersyukur, bersyukur. Biar kasih setiamu tercurah untuk kami. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu pertolongan Engkau. Kami mau naikkan ucapan syukur kami untuk keluarga besar kami di tempat. Terus kami mau katakan bersyukur. Terus bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, lawatanmu terjadi untuk kami, untuk jemaat The Kingdom Families of God Tuhan. Dengan ucapan syukur katakan bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Imanmu katakan pada Yesus, bersyukur. Bersyukur dengan pertolongan Tuhan pada kesempatan pagi hari menjelang siang ini. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Ada lawatan, ada jamahan Tuhan terjadi di tempat ini. Kami bersyukur kepada kasih setiamu Tuhan. Kata mengalir kuasa-Mu Tuhan. Oh, bersyukur, 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 bersyukur. Terima kasih Tuhan. Bersyukur karena kasih setia. Terima kasih Tuhan. Surga bersorak-sorai melihat kami. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembahkan selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih. Makasih Tuhan atas kasih setiamu, atas lawatanmu untuk kami semuanya Bapa. Makasih Tuhan yang Kau sudah pakai kami, Engkau pakai hamba-hambamu Tuhan, Pak Profesor Hoga Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau juga pakai hambamu Tuhan, Pak Amir Ali Tonang Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu Tuhan, untuk segala kemurahan-Mu, untuk segala lawatanmu Tuhan buat gereja ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, terpuji nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami mau Tuhan lebih lagi Tuhan, setiap kami di tempat ini untuk berseru-seru kepada Engkau Tuhan. Apapun keadaan kami Tuhan, Roh Kudus tolong kami untuk berseru kepada Engkau ya Tuhan. Tolong Tuhan, karena Engkau yang setiap, karena Engkau Tuhan yang tahu setiap keadaan kami, keadaan kami, persoalan kami, apapun yang kami hadapi Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya jalan Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya pertolongan kami Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya sukacita kami Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya penyelamat kami Tuhan. Kami mau Tuhan
berseru dan berseru dan berseru kepadamu Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, hari ini kami berbahagia Tuhan. Firman-Mu Tuhan menjadi hidup kami Tuhan. Firman-Mu mau kami lakukan Tuhan. Firman-Mu mau kami hidupi Tuhan. Dengan Mazmur 107 ini Bapak, terpujilah nama-Mu Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Kita diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Amin. Terima kasih untuk hambanya Bapak Profesor Dr. Hoga Saragi yang sudah membawakan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan kita. Kita percaya melalui firman Tuhan itu kita adalah orang-orang yang ditebus dengan ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Mewakili gembala dan jemaat mengucapkan sekali lagi banyak terima kasih untuk Bapak Profesor Hoga Saragi. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan memberikan persembahan. Kita mau berdoa untuk persembahan kita. Bapa di dalam surga, kami sudah memuji menyembah Engkau dengan ucapan syukur. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman itu. Biarlah kami naikkan syukur sehingga kami menjadi orang-orang yang ditebus melalui kebenaran firman itu sendiri ya Bapak. Kau berkati hamba-Mu Bapak Profesor Dr. Hoga Saragi Tuhan, di dalam setiap aktivitasnya menjadi dosen, dalam keluarganya Tuhan, apapun yang diperbuatnya akan menjadi berhasil ya Bapak, dan menceritakan bahwa kerajaan Allah ada di dalam kehidupannya Tuhan, untuk mencerminkan Yesus Kristus dalam menopang dalam setiap pekerjaan usaha dan pekerjaannya dalam keluarga besarnya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan pada kesempatan pagi hari ini yang akan memberikan persembahan Tuhan. Biarlah persembahan yang kami berikan dengan penuh ucapan syukur, biarlah Tuhan yang membalas berlipat kali ganda. Di dalam nama Yesus Kristus, sucikan persembahan yang akan kami berikan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami akan memberikan dengan penuh sukacita. Sama-sama kita katakan amin. Silakan Bapak Ibu Saudara sekalian memberikan persembahan di sebelah kiri Selamat saya. datang di Gereja The Kingdom Kita Families mendengarkan of God. warta Bagi Bapak Ibu digital, Saudara Saudari yang baru pertama The kali Kingdom hadir, Families Anda of bukan God. pendatang. Kita semua adalah keluarga di dalam kerajaan Allah. Jadwal kegiatan KFG Church Bogor, praibadah, setiap hari Minggu pukul 8.30 sampai pukul 8.45, ibadah umum setiap hari Minggu pukul 9, komsel, setiap hari Kamis pukul 19 sampai selesai, doa malam setiap Jumat pukul 19. One Home, akrab dalam persekutuan, sungguh-sungguh dalam pemuridan, kuat dalam ibadah, besar dalam pelayanan, luas dalam penginjilan. One Family, kerendahan hati, keterbukaan, kasih, menghasilkan, pelayanan, mengutamakan Tuhan, jujur, dapat dipercaya, hubungan, terobosan, kebenaran. One Mission, selalu membangun mezbah keluarga, pujian, penyembahan, doa dan firman. Siap dimuridkan untuk berbuah, hidup serupa dengan Yesus Kristus. One Vision, keluarga kami berakar dalam Yesus Kristus, bertumbuh dalam kasih, dan berbuah bahagia. Informasi, bagian ini dilayani mengenai baptisan, penyerahan anak, pernikahan, konseling, dukungan doa, kunjungan jemaat, dan kedukaan, dapat menghubungi PS Petrustan. Nomor rekening gereja Bank BCA 747540824 atas nama GBT Kingdom Families of God. Terima kasih, kita sudah mendengarkan warta digital. Saya undang bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita mau berseru terus kepada Tuhan kita, amin. Berseru, berseru, memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh berseru, berseru, memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh. Kita akan menerima berkat oleh gembala kita. Berseru, oh,
seru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Tuhan menyediakan hidup kita berhasil dan beruntung. Berbahagialah jika kita berseru-seru kepadanya senantiasa atas nama Tuhan Yesus Kristus. Maka diberkati kita setiap lelaki, setiap imam, setiap suami. Berdiri atas kebenaran firman-Nya. Tuhan menyediakan kita diberkati ketika kita berdiri. Tuhan memberkati kita ketika kita duduk. Tuhan memberkati apapun yang kita lakukan. Tuhan menyediakan kita berhasil dan beruntung senantiasa. Dan juga Tuhan memberkati engkau para wanita, para istri, para ibu. Diberkatilah aturanmu, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah apapun yang kau lakukannya. Diberkatilah engkau senantiasa, engkau tertawa tentang hari depanmu. Senantiasa Tuhan memberkati engkau dengan kebahagiaan dan keharmonisan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan dari rahimmu lahirlah anak-anak sang pemenang, sang juara, mungkin sejarah bagi bangsa ini dan menjadi berkat di antara bangsa-bangsa. Biarlah berkat takut dan cinta akan Tuhan memberkati kita senantiasa di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus memberkati kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan kita sama-sama katakan amin. Kami memuji kebesaran ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Selamat hari Minggu. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati semuanya. Terima kasih juga untuk yang online. Tuhan Yesus memberkati.